anak-anak, saudara semua yang Tuhan sayang dan yang beta hormati. Cerita bagus yang hari ini oleh Gereja Protestan Maluku menjadi bacaan bagi kita semua warga gereja di Maluku, termasuk di Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas. Cerita bagus ini mau bilang para ketemu semua bahwa jangan takut untuk ada dan hidup di tengah-tengah dunia ini yang begitu banyak ancaman, tantangan yang seringkali mengancam katumpung kehidupan. Katong sembero ragu dan sanksi atas kehidupan ini karena katumpun Tuhan. Dan Tuhan itulah yang akan bertindak untuk selamatkan katong ketika katong ada dalam ancaman. Katong hidup dengan banyak orang, baik di lingkungan RT, unit, sektor, jemaat maupun di lingkungan kelurahan, ya, bahkan kota, provinsi dan negara ini dan dunia ini. Dan Tuhan yang katong percaya di dalam Kristus itu adalah Tuhan yang punya kuasa untuk semua-semua. Cerita menarik yang terbaca dari kitab Ester sebagai sebuah kitab sejarah yang mengungkapkan kepada kita bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya Israel ketika saat itu ada orang yang mempunyai rencana untuk membinasakan umat itu di kerajaan Persia ketika Ahasverus menjadi raja. Ahasverus itu anak dari Raja Darius yang terkenal di Persia pada waktu itu. Haman ini dia adalah seorang tokoh, orang dekat, mau bisa bilang tangan kanan dari Ahasverus Raja Persia itu. Betapa dia tersinggung ketika pada waktu-waktu tertentu dia datang ke istana raja, baku dapat dan Mordekai orang Yahudi. Ester pun om, dan dalam situ dikatakan paman dari Ester. Suatu aturan bahwa setiap pembesar memasuki atau melewati suatu tempat, orang-orang harus kasih hormat. Tapi lain dengan Mordekai. Mordekai memahami bahwa penghormatan itu ibarat penyembahan yang harus hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan karena itu Mordekai merasa tidak perlu hormat pada pembesar itu. Dan karena itu membuat Haman merasa tersinggung. Dan ketersinggungan Haman itu membuat dia paling benci pada Mordekai. Dan dia berikhtiar atau berupaya untuk bagaimana melenyapkan, membunuh Mordekai, supaya ia tidak menjadi penghalang bagi apa saja yang Haman inginkan. Bapak Ibu dan Bapak Saudara semua, ya, lalu cerita itu sungguh luar biasa. Ya. Ketika Haman dengan rencananya untuk menggantungkan, sudah membuat sebuah tiang gantungan untuk menggantung Mordekai pada waktunya. Ya. Namun sebelumnya Mordekai tahu, entah bagaimana dia tahu, tapi itulah hebatnya Mordekai, orang yang selalu menyandarkan hidupnya pada Tuhan. Ia mengetahui sesungguhnya bahwa ada rancangan itu. Dan karena itulah Bapak Ibu Bapak Saudara, dia menyampaikan pesan kepada Ester, ponakannya,
yang telah diangkat menjadi Wasti ratu menggantikan Wasti sebagai ratu di kerajaan Persia. Dia bilang kepada Ester untuk menghadap raja, menyampaikan kondisi gawat ini, kondisi di mana Haman ingin membunuh dan membinasakan semua orang Yahudi pada saat itu. Ester bilang, bagaimana mungkin beta bisa menghadap raja kalau saya dipanggil oleh raja. Sudah lebih 3 tahun beta saya pernah menghadap raja. Dan kalaupun yang dipanggil, yang menghadap raja tanpa dipanggil, maka itu tergantung lagi. Kalau raja berkenan, dia ulurkan tongkat, berarti selamat. Tapi kalau raja tidak berkenan, pasti mati. Dari cerita itu, Mordekai bilang pada Ester, ya, kalaupun engkau tidak sanggup menyelamatkan umat ini, ada orang lain yang akan menyelamatkan. Ester tersentuh dengan bahasa itu yang dibaca dalam ayat-ayat dan kitab pasal-pasal sebelumnya dari cerita sejarah yang indah ini. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, Bapak Saudara semua, ya, Ester menghimpunkan, ya, menyampaikan pesan bagi semua orang Yahudi dimanapun berada supaya berpuasa, sembahyang, ya, minta Tuhan tolong. Ya. Dan pada akhirnya memang sungguh luar biasa. Menyikapi tantangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi, sengaja jalan lain. Ya. Selain datang per Tuhan, menurut yang kita imani, yang kita percaya, sembahyang per Tuhan, minta Tuhan, pasti ada cara Tuhan untuk membebaskan. Dalam cerita yang baru dibaca tadi tentang yang berjudul, ya, Mordekai dihormati, ya, atas jasa Mordekai, ya, untuk menyelamatkan Raja Ahasveros dari persepakatan atau perencanaan 2 orang penting di dalam istana yang ingin membunuh raja. Walau dua punya rencana itu, Mordekai tahu akan, dengar akan. Nah, Mordekai bisi-bisi para Ester sampaikan kepada raja tentang hal itu, dan itu tercatat dalam buku sejarah. Dan ketika ada waktu di mana orang Israel Yahudi akan dibinasakan oleh keinginan jahat Haman, maka malam itu saya tahu bagaimana sebelum raja tidur, bahkan dia tidak dapat tidur, dia gelisah, dikatakan dia gelisah. Lalu dia perintah dia pun orang-orang, coba ambil buku sejarah, ya. Ambil buku sejarah, lalu dong ambil buku, dong baca sampai pada cerita tentang bagaimana 2 orang dalam istana raja bermufakat untuk membunuh raja. Untung ada Mordekai, laki-laki yang biasa duduk di pintu gerbang itu, ya, dan dapat tahu dong rencana jahat untuk membunuh dia. Lalu raja bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, kepada bala, penghormatan apakah yang telah diberikan kepada orang itu? Ternyata tidak ada penghormatan apapun yang telah diberikan kepada orang yang sudah menyelamatkan raja dari ancaman kematian orang-orang dekat dengannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu pada akhirnya raja bertanya tentang hal ini, dan apa yang disampaikan, termasuk Haman juga menyampaikan bahwa orang itu pantas diberikan kehormatan, dan kehormatan yang dahsyat dan luar biasa. Ia dipakai pakaian kebesaran raja, ia didudukan pada kuda dan kendaraan raja, ya. Ia diberikan mahkota raja, ya. Luar biasa penghargaan yang harus diberikan kepada orang yang sudah melakukan kebaikan
untuk menyelamatkan raja. Lalu cerita itu begitu luar biasa. Ketika itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya raja terselamatkan dari ancaman pembunuhan itu karena Mordekai yang memberitahukan itu kepada Ester, dan Ester memberitahukan kepada raja, dan terjadilah tindakan penyelamatan itu. Dan di malam itu ketika raja mengetahui dari membaca sejarah ulang, kata sekarang ini diminta oleh gereja Protestan Maluku berdasarkan tema mingguan dokumen sejarah menyelamatkan hidup. Jadi kita perlu belajar dari sejarah gereja ini, termasuk juga sejarah gedung gereja jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pendil Benteng Atas, dan sejarah gedung gereja ini, gedung gereja Kasih Karunia. Jangan kasih, semua mempunyai makna dan arti bagi kita semua. Berbahagia orang-orang yang telah melibatkan diri untuk menghadirkan sejarah ini, termasuk kita semua yang ada di jemaat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Dari perjalanan sejarah itu, mau bilang perkataan bahwa hidup itu yang ragu. Hidup itu jangan khawatir, hidup itu jangan takut, hidup itu dekat dan pasrahkan pada Tuhan. Tuhan punya kuasa atas kehidupan kita. Orang merencanakan kematian, tapi Tuhan menghadirkan kehidupan. Orang merencanakan kehancuran, tapi Tuhan akan menghadirkan kemakmuran. Orang merencanakan untuk mempermalukan kami, tapi Tuhan akan membuat kami menjadi terhormat dan mulia. Itu Tuhan, berbeda dengan manusia. Sekarang ini di dunia nyata ini begitu banyak upaya. Apalagi ketika kita saat ini sedang melangkah ada di tepian pilkada, pileg selalu, pilpres selalu, tinggal pilkada besok-besok ini. Rancangan-rancangan seperti ini pun akan muncul. Tapi mengapa harus takut? Mengapa harus khawatir? Mengapa harus bimbang? Sembahyang per Tuhan, serahkan per Tuhan. Tuhan sanggup membuat segala sesuatu menjadi terbalik dari rancangan orang-orang yang ingin membinasakan dan menghancurkan itu. Yang ingin menjatuhkan itu. Ini sebuah cerita nyata dari apa yang dialami oleh Ester dan Mordekai pamannya, yang diangkat ulang, yang tercatat dalam sejarah kerajaan Persia, dan yang dibawa kembali dalam kehidupan gereja-gereja sampai pada gereja Protestan Maluku tahun ini, untuk bilang perkataan semua bahwa hidup dalam kehidupan bersama di dunia ini, di negara ini, di daerah ini, katong hidup dengan banyak orang, dan tidak semua orang suka, tidak semua orang senang. Ada banyak orang yang suka, termasuk kelompok-kelompok seperti Mordekai dan orang-orang pada waktu itu, yang juga berupaya mencari untuk membinasakan, menghancurkan kita. Tetapi yakin pasti kalau kita pegang Tuhan betul-betul, kalau kita bersandar sepenuh pada Tuhan, maka Tuhan akan merubah tantangan dan ancaman menjadi peluang untuk menjadi sebuah masa depan yang baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran. Tuhan tidak pernah merancangkan kebinasaan. Tuhan pun tidak merancangkan kejatuhan. Ia mengangkat kita tinggi, seperti ia mengangkat Mordekai, orang yang dianggap hina, yang cuma duduk dengan pakaian kotor-kotor di muka gedung istana raja. Dan pada akhirnya Mordekai justru diangkat, diberikan kepercayaan yang luar biasa. Ia menjadi penasihat raja ketika itu, bahkan memakai pakaian kebesaran kerajaan. Itu sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, intinya cuma satu, pegang Tuhan erat-erat. Serahkan semua per Tuhan, semperlu bimbang, semperlu ragu. Walaupun mungkin ancaman itu sunyata di muka, tapi sesaat saja Tuhan mampu merubah tantangan itu. Ancaman itu bisa berubah karena apa? Kesadaran kita datang per Tuhan. Seperti Ester mengajak,
sendiri berpuasa 3 hari, 3 siang, 3 malam, tidak makan, tidak minum. Cuma sembahyang, terus sembahyang. Dan ia mengajak semua orang Israel, orang Yahudi, di mana saja berada, sembahyang, sembahyang dan sembahyang. Ternyata sembahyang dan berpuasa menyelamatkan dari semua rencana buruk orang-orang yang ingin membinasakan dan menghancurkan. Beta sangat yakin peristiwa ini, catatan sejarah ini, ketika ketemu semua untuk kehidupan katong dan ketemu anak-anak masa depan, ketemu bersandar pada Tuhan dengan sepenuh-penuhnya. Dan bahkan ketemu juga perlu tidak hanya sembahyang saja, tapi puasa lagi. Sebab kadang-kadang ketemu sembahyang, tapi ketemu hidup ini berkenan pada Tuhan. Ketemu datang di rumah Tuhan ini perkebaktian seperti ini, nyatanya bagus, indah ketika ketemu melangkah dari rumah datang ke sini. Tapi sudahkah hati kita betul-betul kita merendahkan diri di kaki Tuhan? Sudahkah hati kita betul-betul kita persembahkan pada Tuhan? Sudahkah hati kita penuh dengan kepedulian kepada orang-orang lain, khususnya orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang rendah, para janda, duda, yatim dan piatu, orang-orang yang kita anggap tidak berarti, tapi itu berarti bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari sejarah yang terjadi dan dialami Mordekai dan Ester, kita tapaki kehidupan kita ke masa depan, kehidupan kita dan rumah tangga kita, kehidupan kita dan anak-anak kita di negara ini. Ya. Ketika hidup ini terasa berat lawang, ya. Di antara sekian banyak persen, berapa yang lolos? Polisi, berapa yang lolos? Berapa yang diangkat menjadi pegawai negeri ketika ada kesempatan itu? Tapi segala kemungkinan, hari ini mungkin seng, besok, lusa, pasti. Kalau katong sungguh-sungguh berserah diri pada Tuhan, katong gumuli, katong pemasalah, sungguh-sungguh, katong pun anak-anak masa depan, sungguh-sungguh bersama Tuhan, pasti. Sebab Tuhanmu, Tuhanku punya rencana indah dengan katong semua kalau katong sadar dan yakini itu dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah orang-orang yang bertelinga karena ia mendengar, dan karena ia sudah mendengar, ia mau menjadikan peristiwa sejarah Ester dan Mordekai ini menjadi kekuatan bagi kehidupannya dalam menjalani hidup sekarang ini dengan begitu banyak hambatan, tantangan dan ancaman. Memang kalau mata terbuka, katong lihat tentang semua ini dengan jelas. Tapi ketika katong menjadi bimbang, mari katong datang pada Tuhan, sebab cuma Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan kita dari segala perihal hidup yang membuat kita khawatir dan resah. Tapi mengapa mesti khawatir dan resah? Karena Tuhan kita punya kuasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.